berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan bersuka cita, dalam keadaan sehat, dan bisa berkumpul bersama keluarga malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keindahan iman Kristen adalah karena lewat penebusan Yesus Kristus, kita semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, dan kita semua diberi kehormatan, kemuliaan dalam hidup ini untuk boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah yang Maha Kudus itu tanpa perasaan takut dihakimi, karena kita tahu bahwa dosa-dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari saat ini kita memberikan waktu terbaik kita untuk datang kepada Dia. Apapun yang menjadi masalah dan situasi sulit yang saudara hadapi tidak boleh menghalangimu untuk terus datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri sudah menawarkan sebuah undangan yang terbaik dalam hidup kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apalagi alasannya kita untuk tidak menghampiri Dia, karena beban berat kita pun ternyata Tuhan akan ubah menjadi kelegaan di jiwa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena oleh penebusan Yesus Kristus, kami semua dilayakkan untuk boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu yang Maha Kudus. Kami bukan orang yang sempurna, ada banyak cacat celah. Di sana sini bahkan kami masih gagal melakukan firman-Mu dan jatuh dalam dosa. Tapi kami bersyukur penebusan Yesus sempurna, lunas bagi kami, menjadi jaminan bagi kami untuk selalu datang ke tahta kasih karunia-Mu, memohonkan pengampunan, mengucap syukur atas segala kebaikan dan anugerah Bapa. Dan kami juga sangat bersuka cita karena Engkau juga menginginkan kami untuk membawa semua beban berat hidup kami, supaya kami tidak perlu kelelahan, tertekan jiwa kami, tetapi Tuhan akan memberi kami kelegaan, memberi kami damai dan sukacita menjalani hidup ini. Terimalah pujian, ucapan syukur dan penyembahan kami malam hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, karena hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku
memujimu, mengasihimu Tuhan, sebab Kau lebih mengasihi kami, sebab Kau lebih mencintai kami, sebab Kau lebih mengasihi setiap kami Tuhan. Glory bagimu, sebab Kau mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan itu sempurna dalam hidup kita, walaupun seringkali kita gagal untuk bisa membalas cinta kasih Tuhan itu. Sebelum kita sharing firman Tuhan hari ini, saya akan membacakan satu pertanyaan yang masuk. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Pak Pendeta, saudara saya sudah berulang-ulang berbuat jahat terhadap saya. Berulang-ulang saya sudah mengampuninya, tetapi dia mengulang lagi perbuatannya. Apakah layak dia tetap diampuni? Ini sebuah pergumulan yang dialami oleh banyak orang, karena dalam sebuah relasi itu tidak selamanya berjalan dengan harmonis. Ada salah paham, ada salah sangka, ada situasi-situasi tertentu sehingga orang akhirnya bisa saling menyakiti dengan perkataannya, dengan sikapnya atau perbuatannya. Nah, ketika orang akhirnya saling sakit hati seperti ini, kita semua sudah tahu bahwa Tuhan ingin kita saling mengampuni. Itu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ajarkan. Tetapi dalam kenyataannya ternyata tidak semuanya berhasil melakukannya dengan cepat. Seperti yang dialami oleh saudara ini, karena berulang-ulang disakiti, akhirnya dia berpikir ini orang ini kelihatannya udah nggak perlu lagi diampuni, nggak pantas lagi diampuni. Bagaimana situasi seperti ini jadi pergumulan kita? Dan ternyata pertanyaan serupa pernah ditanyakan oleh murid Yesus kepada Tuhan Yesus. Kalau kita pelajari di Matius pasal 18, itu ternyata memang kasus yang berulang-ulang terjadi, dialami oleh banyak orang. Di ayat 21-22, Tuhan Yesus menjawab ketika ayat 21 ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Jadi jawaban untuk saudara yang bertanya, apakah saya tetap harus mengampuni orang yang berulang-ulang sudah lakukan kesalahan dan menyakiti hati saya? Jawaban Tuhan itu seperti itu. Sudah 70 kali 7. Sudah sekian banyak, artinya terus-menerus itu. Lakukan terus, artinya jangan pernah berkata, aku akan berhenti mengampuni. Mengampuni itu bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan karakter yang diperbaharui di dalam Yesus Kristus. Kita semua harus belajar menyelesaikan semua konflik, salah satunya
dengan cara mengampuni. Terus Pak, mengapa kita harus mengampuni walau terkadang terasa sakit banget Pak? Iya, mengampuni memang menyakitkan. Kalau iman kita kan pusatnya pada salib Kristus ya. Kita tahu bahwa mengapa Kristus harus menderita begitu luar biasa. Yesus harus mengalami penderitaan yang begitu tidak manusiawi sekali untuk pandangan kita. Belum ada orang yang begitu menderita seperti yang dialami Tuhan Yesus. Sejak dia ditangkap di Taman Getsemani, diadili, dicaci maki, diperlakukan dengan kejam, diperlakukan dengan saat jahat sekali, sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Apakah rasanya enak? Tidak. Tujuannya apa? Supaya dia bisa memberikan pengampunan penuh kepada manusia yang tidak sanggup menebus dosa-dosanya sendiri. Mengampuni itu memang sakit. Sesuatu yang sakit tidak selalu itu harus dihindari. Kalau itu ternyata membuat orang jadi sehat. Ada yang pernah patah tulang enggak? Bukan tulangnya yang patah, tetapi patah tulang. Maksudnya tulangnya orang Batak kan patah. ya, enggak. Ketika patah tulang, kalau pengobatan tradisional, ya, itu pasti bagian yang patah itu ditarik tuh. Itu sakit sekali. Tetapi habis itu sembuh tuh. Sebenarnya dalam pengobatan di rumah sakit pun juga begitu. Kalau orang yang patah tulang kan dikembalikan tempatnya dulu, cuma kan dibius. Cuma cara tradisional kan nggak dibius. Itu rasanya sangat sakit sekali. Rasa sakit itu bagian dari penyembuhan. Kalau tidak mau sakit, nggak akan sembuh. Atau ada yang pernah bisulan nggak? Coba kalau bisulan buat kita demam. Tetapi untuk sembuh apa? Selain diobati ya. Kalau kita datang ke dokter, pasti itu dibelek tuh, iya, ditoreh kan, dikeluarkan nanahnya. Itu sakit sekali, tetapi itu bagian dari proses untuk mengalami kesembuhan. Demikian juga mengampuni. Kalau kan sakit rasanya Pak, ya tahu rasanya sakit, sebab sudah sakit kan memang kan. Kan ketika kita terluka, itu kan sudah sakit. Mau terus sakit seperti itu atau alami keadaan yang sangat sakit lebih dari itu tapi setelah itu sembuh. Atau rasa sakit itu terus-menerus seumur hidup. Itu justru mengganggu hati kita. Jadi mengampuni itu sakit. Makanya karena kita tahu bahwa mengampuni itu sakit, kita harus bersyukur betul karena Yesus Kristus sudah mengampuni kita secara sempurna. Tidak mudah bagi dia melakukannya. Ketika mendapat pertanyaan dari murid tadi, berapa kali aku harus mengampuni? Kemudian Yesus memberi jawaban dan memberikan perumpamaan. Perumpamaan dipakai oleh Tuhan Yesus supaya kita dapat gambaran yang lebih jelas bahwa mengampuni itu sebuah proses yang memang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dari perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari ayat yang 23 sampai yang 35 ada 2 poin penting yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama, mengapa kita harus tetap mengampuni walaupun ketika mengampuni itu semakin sakit. Ketika diulang tambah sakit itu loh. Kesalahannya dilakukan lagi kepada kita, mengampuni lebih sakit lagi. Tetapi kenapa kita harus terus berusaha mengampuni, memutuskan untuk terus mengampuni? Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima pengampunan. Orang yang sudah diampuni punya kewajiban mengampuni. Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Jadi ini kan orang yang sudah diampuni bosnya ini oleh rajanya. Karena sudah diampuni oleh tuannya, dia punya kewajiban mengampuni orang lain. Apalagi temannya ini hutang sama dia cuma sedikit. Sementara bosnya ini sudah membebaskan dia dari hutangnya yang sifatnya itu sebenarnya kejahatan karena dia korupsi. Tetapi memberi anugerah
membebaskan dia dari penghukuman, mengampuni. Jadi pengampunan kepada orang yang tidak layak diterimanya. Jadi orang ini sebenarnya diampuni walaupun sebenarnya dia tidak layak untuk diampuni karena menyalahgunakan jabatannya. Tapi ketika temannya yang berhutang sedikit dia tuntut secara hukum. Artinya ini orang lupa bahwa dia nggak layak diampuni aja diampuni. Temannya layak diampuni karena nggak mampu. Dan bukan karena lakukan kejahatan, karena memang dia membutuhkan pertolongan. Makanya ada kebutuhan yang harus dipenuhi, dia berhutang. Dan memberi kesanggupan akan membayar. Berarti harusnya diberi kesempatan. Ternyata dia tidak mau, dia perkarakan temannya ini. Ini yang namanya lupa dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Orang yang lupa dengan anugerah Tuhan, maka dia tidak akan bisa memberi kebaikan kepada orang lain, yang apalagi yang berbuat salah kepada dirinya. Tetapi kesadaran bahwa aku sebenarnya tidak layak diampuni, tetapi karena kasih karunia Tuhan, akhirnya Tuhan mengampuni aku. Maka kita akan ada dorongan kuat untuk memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Berapa kali, kalau bicara berapa kali orang berbuat salah kepada kita, coba itu diterapkan, berapa kali kita berdosa kepada Tuhan. Sangat tidak seimbang, tidak terhitung jumlah dosa kita kepada Tuhan. Diampuni, lakukan lagi, diampuni, lakukan lagi, diberkati, tetap aja berbuat dosa, diberkati, berbuat dosa, disembuhkan Tuhan, berbuat dosa lagi, diberi jalan keluar, di dagangannya, usahanya diberkati Tuhan, berbuat dosa lagi. Jadi apa saja yang dilakukan Tuhan ternyata tidak pernah menghentikan kita untuk benar-benar tidak berdosa. Kita tetap bisa khilaf, bahkan sengaja lakukan itu. Tetapi pengampunan Tuhan kepada kita nggak pernah habis. Lalu ketika ada orang berbuat salah kepada kita, kita hanya kasih batas waktu 3 kali. Jadi kalau udah 3 kali nggak ada ampun lagi. Coba kalau Tuhan juga kasih kita kesempatan hanya 3 kali berbuat dosa. Neraka semua kita. Mengingat itu akan memberi kita sebuah dorongan untuk belajar memberi pengampunan. Walaupun rasanya sakit, walaupun itu berat. Tetapi kita akhirnya membuat keputusan, aku akan ampuni. Sebagaimana Tuhan sudah mengampuni aku yang tidak layak diampuni ini. Aku akan memberi pengampunan. Bukan karena rasanya enak, bukan karena aku bisa mengampuni, bukan karena secara hitung-hitungan kelihatannya yang paling baik mengampuni ini, supaya hubungan, supaya usaha, bisnis jalan lagi. Bukan alasan itu. Karena Tuhan sudah mengampuni, maka aku punya kewajiban untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Kalau aku nggak sanggup, ya itulah sisi manusiaku. Tetapi aku tahu pengampunan Tuhan itu memberi aku kekuatan. Yang aku bagikan kepada orang itu adalah pengampunan yang sudah aku terima dari Tuhan. Jadi bukan dari diri kita sendiri. Kasih-Nya Tuhan yang kita bagikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, dari perumpamaan itu kita tahu bahwa karena kalau kita tidak mengampuni, kita ini sebenarnya juga tidak akan diampuni setelah itu. Ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kalau kita berkeras tidak mau mengampuni karena alasannya tadi, sudah terlalu sering dia buat salah. Rasanya sakit sekali ketika dia melakukannya itu. Aku tidak mau mengampuni. Ingat tadi, Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau itu sudah kita pahami, ya tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni aku. Tetapi kan Tuhan juga tahu betapa sakitnya hatiku ketika dia melakukannya itu. Kita harus mengerti bagian yang kedua. Kalau kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak diampuni oleh Tuhan. Sebelum kita minta ampun kepada Tuhan, kita selalu diingatkan mengaku dosa dulu. Tapi sebelum kita mengaku dosa, Tuhan juga ajarkan di doa Bapa kami, ampuni orang yang bersalah kepadamu. Jadi bukan sekedar mengaku dosa untuk kita sendiri. Tidak mau mengampuni kan juga berdosa.
Tetapi tidak mulai dari situ kalau kita kaitannya dengan ingin Tuhan pulihkan hubungan kita dengan orang lain. Tetapi kita mengampuni dulu. Begitu kita mengampuni, kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan mengampuni. Tetapi kalau kita hanya lewatkan bagian yang pertama, langsung minta ampun kepada Tuhan, Tuhan belum ampuni. Nanti dulu, kamu ampuni dulu. Hatimu itu perlu sembuh dulu. Aku ampuni, setelah itu gampang itu. Ada seorang pengusaha yang bertemu hamba Tuhan ingin didoakan. Pak Pendeta, tolong doakan saya karena usaha saya alami situasi yang sangat sulit sekali. Supaya Tuhan berkati semuanya lancar lagi. Sebab saya harus menjaga usaha ini berjalan baik. Ada ratusan orang yang dalam tanggung jawab saya. Karyawannya banyak. Tuhan, situasi ini mulai sulit seperti ini. Dia mulai cerita. Ternyata dia merasa dikhianati. Ada teman bisnisnya yang mengkhianati dia. Kemudian bisnisnya alami masalah. Ketika ada masalah itulah dia datang kepada pendeta minta didoakan. Pak Pendeta itu bertanya, apakah saudara sudah mengampuni sahabatmu yang mengkhianati, yang membuat bisnismu ini jadi mengalami kesulitan? Dia nggak pantas diampuni, Pak Pendeta. Bagaimana mungkin saya mengampuni dia? Saya sangat percaya, sudah seperti saudara sendiri. Dia tahu kalau dia lakukan kecurangan seperti itu, tidak hanya saya yang dirugikan, ada ratusan orang nggak bisa digaji, hidup mereka pasti menderita karena mereka berkeluarga, mereka punya anak. Tetapi orang ini ternyata tetap saja lakukan itu. Padahal dia orang yang kalau ketemu saya pasti selalu bicara hal-hal yang rohani, memotivasi saya, mengarahkan saya untuk cinta Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa mengampuni orang yang sebenarnya lebih rohani dari saya, ternyata dia yang membuat saya menderita. Pak Pendeta tadi bilang, kalau begitu saya belum bisa mendoakan saudara. Loh, kenapa Pak Pendeta? Sebab kalau saudara belum mengampuni sahabatmu, doa kita nggak didengar Tuhan nih. Pengusaha tadi marah. Kalau begitu ya udah saya pulang Pak Pendeta. Sepanjang jalan pulang dia ngomel-ngomel. Ini Pak Pendeta ini cuma minta didoakan saja, minta doa nggak mau. Ngomel-ngomel. Tetapi dalam perjalanan beberapa hari kemudian dia merenungkan hubungannya dengan sahabat yang mengkhianati dia. Dia sadar bahwa ini ternyata tidak menguntungkan semuanya. Iya betul, dia yang curang, saya yang jadi korban. Tetapi tidak memberi keuntungan kalau saya tetap membenci dia. Hatinya lembut setelah itu. Roh Kudus jamah, di rumah dia ampuni sahabatnya. Setelah itu ketemu lagi seminggu kemudian ketemu pendetanya lagi. Pak Pendeta, sekarang saya sudah mengampuni, boleh dong Pak Pendeta doakan saya. Pak Pendeta senang sekali. Nah, kalau sudah mengampuni, sini Bu, kita berdoa sama-sama supaya Tuhan pulihkan usaha Ibu, pulihkan usaha saudara dan Tuhan berkati. Dalam perjalanan kemudian, di tahun yang sama, ternyata Tuhan sudah mulai pulihkan bisnis dari orang tersebut. Jadi saudara-saudara, saudara pasti ingin Tuhan pulihkan hidupmu, usahamu, keluargamu. Bagian yang kadang-kadang menghalangi proses pemulihan itu, kita tidak mau mengampuni orang lain. Orang-orang yang bersalah kepada kita. Alasannya tadi, tidak tobat-tobat juga sudah diampuni. Sakit sekali rasanya, tetapi perumpamaan yang Tuhan ajarkan kepada kita, mengingatkan kita. Mengampuni itu titik tolaknya bukan diri kita, tetapi dari Tuhan yang memberi pengampunan, maka kita mestinya bisa mengampuni orang lain. Karena pengampunan Tuhan kepada kita lebih dari yang kita butuhkan. Karena kita kan nggak layak menerima itu. Berarti lebih dari yang kita butuhkan untuk mendapatkan pengampunan. Berarti Tuhan menyediakan satu bagian dari berkat pengampunan itu untuk disalurkan, dialirkan kepada orang-orang lain yang juga berbuat salah kepada kita, yang menyakiti kita.
Kalau kita tetap mengeraskan hati, berarti kita juga tidak akan diampuni. Kalau kita tidak diampuni, berarti ada bagian-bagian berkat Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kita, termasuk kesehatan, itu akhirnya terganggu. Kita tidak menerima yang seharusnya yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini putuskan, apapun keadaan hatimu, bagaimana suasana hatimu, dan apa yang dilakukan orang lain, jangan biarkan perlakuan orang lain itu menghalangi sukacita, damai sejahtera, dan berkat Tuhan di hatimu. Ambil keputusan mengampuni, walaupun rasanya sakit. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami mendapatkan pengampunan yang sempurna. Kami adalah orang-orang yang tidak layak diampuni. Kami adalah orang-orang yang tidak pantas menerima pengampunan Tuhan. Karena kami adalah orang-orang yang berdosa, yang selalu mengulang-ulang kesalahan kami, yang senantiasa mengeraskan hati, bahkan suka melupakan akan kasih Tuhan, melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kasih-Mu itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Tuhan tetap mengampuni kami. Tuhan tetap memberikan berkat kepada kami. Tuhan tetap melakukan sesuatu yang baik. Bapa, kalau saat ini di antara kami ada yang begitu berat untuk mengampuni saudaranya, mengampuni pasangan hidupnya, mengampuni sahabatnya, mengampuni pemimpinnya, mengampuni gembalanya karena berbagai peristiwa yang begitu menyakitkan, dan mereka bertahan dengan hati yang marah, dengan hati yang panas, dengan hati yang penuh dengan dendam. Tetapi biarlah hari ini Bapa, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan tidak hanya mereka dengar, tetapi memerdekakan hati mereka dari segala kebencian, dari segala kemarahan, dari segala sakit hati dan keinginan balas dendam. Yang ada adalah dorongan yang kuat di hatinya untuk memulihkan hubungan-hubungan yang rusak, memberikan pengampunan kepada saudaranya, memberikan pengampunan kepada seseorang, walaupun sebenarnya mereka memang tidak pantas menerimanya, tetapi mengingat kasih Tuhan itu melampaui apa yang pantas kami terima, sehingga tidak ada satu orang pun yang tetap mengeraskan hati, mau melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakitinya. Seiring mereka mengampuni Tuhan, Tuhan mulai pulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang rezekinya itu terhambat, tersendat-sendat selama ini, Tuhan kembali buat lancar kembali. Yang usahanya, yang bisnisnya mengalami masalah, Tuhan mulai bukakan kembali pintu-pintu kesempatan sehingga pekerjaannya kembali bisa berjalan dengan baik. Karena kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, maka kami sebenarnya sedang menyingkirkan semua hambatan-hambatan kebaikan berkat Tuhan yang disiapkan bagi kami untuk bisa kami nikmati. Biarlah semuanya itu akhirnya Tuhan berikan, kembalikan keadaan kami sesuai dengan rencana Tuhan semula Bapa. Tuhan berkati persaudaraan, Tuhan berkati pasangan suami istri, Tuhan berkati rumah tangga, Tuhan berkati tim kerja, Tuhan berkati tim pelayanan. Biarlah semuanya hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada sakit hati lagi, tidak ada kebencian lagi. Yang ada adalah saling mengasihi, di mana Tuhan hadir menyatakan hadirat-Mu. Amin. Kalau Tuhan ada, kami sangat percaya apa yang mereka lakukan dibuatnya berhasil bagi kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, tidak ada yang melebihi pengampunan yang sudah kita terima, yang diberikan Tuhan kepada kita. Berarti selalu ada
kesempatan bagi kita, kemampuan bagi kita untuk bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, saudara membutuhkan sahabat doa, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Apapun keadaanmu, tetap percaya Tuhan mengasihi, Tuhan sanggup menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka, ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuh